البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kalau seseorang itu dia dicela, diburuk-burukkan, dihina, dan ma'ruf, selalu para pengikut hawa nafsu selalu menghina kita. Dia tidak paham bahasa Arab, dia tidak paham nahwu, dia belum paham begini, belum mampu membaca kitab, dia sekedar mengekor. Maka boleh untuk kita sebutkan keutamaan-keutamaan yang kita miliki tanpa kita berdusta, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi terkait dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tatkala Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh semua sahabat Muhammad SAW tahu bahwasanya tidak ada yang lebih tahu Quran daripada aku. Yaitu tujuannya adalah agar orang tidak meremehkan Ibnu Mas'ud, dengan sebab mereka sudah mengambil ilmu dari Zaid bin Sabit lalu melupakan keutamaan Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Demikian pula bahkan sebelum itu di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Yusuf, tatkala beliau mengatakan, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim, jadikanlah saya sebagai pengawas terhadap perbendaharaan negara ini, karena sesungguhnya aku benar-benar mampu menjaga dan mengetahui pengelolaan harta. Dijelaskan oleh Imam Al-Qassab dan yang lain-lain. Ini menunjukkan dalil apa itu? Kalau dikhawatirkan suatu amanah diserahkan kepada orang yang tidak kompeten, tidak layak, maka boleh orang yang yakin dia mampu dan yakin dia selamat dan kukuh, tidak terpesong di jalan, tidak tersesat di jalan, dia boleh maju ke depan demi menyelamatkan amanah tadi, sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan dia. Demikian pula disebutkan kalau tidak salah oleh Syamsul Haq Azim Abadi ketika menjelaskan tentang ucapan Utsman bin Affan, bukankah Rasulullah mengatakan man hafara bi'ra rumah wajabat lahul jannah, barang siapa menggali sumur rumah maka dia wajib mendapatkan surga. Fahafartuha, lalu akulah yang menggalinya. Lalu para sahabat mengatakan ya betul, kemudian menyebutkan jasa ketika Jaisul Usrah, maka para sahabat mengatakan ya betul, dan seterusnya. Maka kata beliau ini menunjukkan boleh seseorang tatkala melihat orang meremehkan dia, menghinakan dia, maka boleh untuk dia itu menyebutkan kebaikan dan jasa dia agar mereka tahu dia layak untuk berbicara, layak untuk dipercaya dan seterusnya. Jadi kita bukan menyebutkan jasa-jasa secara seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafikun atau orang yang riya, orang yang ingin menyakiti hati, tapi menyebutkan kita ini bukan orang yang kosong. Kita sudah punya pengalaman banyak. Kita pindah bukan karena hawa nafsu, bukan karena perasaan, tapi kita lihat orang-orang itu menyelisihi dalil sehingga kita rela pindah. Kita sudah lihat semuanya polanya sama, patternnya sama. Ini katanya ikut salafi, tahu-tahu minta-minta, tahu-tahu ngemis, tahu-tahu memakai maksiat-maksiat untuk mendukung dakwah, untuk bid'ah dan seterusnya. Maka saya rela pindah karena menyelisih dalil. Ternyata orang ini pun prakteknya gitu, saya pindah karena saya lihat menyelisih dalil. Jadi kita bukan karena kita menampilkan kehebatan kita dengan semata-mata agar orang tunduk pada kita, tapi janganlah kalian menghina dengan alasan kamu bukan ulama kibar, kamu pun bukan pelajar yang hebat. Bukan seperti itu, lihat buktinya. Kami meninggalkan mereka bukan seperti kalian sekedar mengekor, tapi kami tahu kenapa harus meninggalkan mereka. Hujahnya kami tahu dan seterusnya. Maka ini kalam yang hak. Cuma mereka, orang yang dulu diakui sebagai syekh yang alim pun kalau menyelisihi orang yang mereka agungkan akan dianggap nggak punya ilmu, nggak pandai fatwa dan seterusnya. Jadi nggak heran, sekedar pengekor hawa nafsu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.